Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, berkah, taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita semuanya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas sekilas tentang pemuda. Jika berbicara tentang pemuda atau remaja, maka yang sering menjadi topik pembicaraan hal-hal negatif yang berkaitan dengan para pemuda, balapan liar, tawuran, pemalakan, pacaran, dan lain sebagainya. Apakah ini berarti bahwa semua pemuda itu buruk dan jahat? Jawabannya tentu tidak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau kita melihat keadaan para pemuda dengan seksama, maka secara umum kita dapat mengklarifikasi mereka ke dalam 3 golongan, yaitu pemuda yang istiqomah, pemuda yang menyimpang, dan pemuda yang bingung, dan atau pemuda yang di persimpangan jalan. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pemuda yang istiqomah, yaitu pemuda yang beriman dalam arti sesungguhnya, artinya dia meyakini bahwa dia adalah beragama Islam, dia mencintainya dan merasa cukup dan bangga dengannya. Dia memandang bahwa bisa meraih dan mengamalkan Islam merupakan keberuntungan yang sangat besar. Sebaliknya, jika terhalang dari Islam, maka itu adalah sebuah kerugian yang nyata. Pemuda yang istiqomah adalah pemuda yang selalu beribadah hanya kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Mereka juga adalah pemuda yang selalu menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaiknya, karena dia meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah dan panutan yang harus kita teladani bersama. Pemuda yang selalu mendirikan sholat secara sempurna sesuai dengan kemampuannya, karena dia yakin bahwa sholat memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi dirinya, baik di akhirat maupun di dunia. Mereka juga menjalankan syariat-syariat Islam lainnya, seperti berzakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji jika mampu. Mereka adalah pemuda yang yakin dan sepenuh hati bahwa Allah Azza wa Jalla pencipta alam semesta ini. Pemuda yang istiqomah adalah pemuda yang beriman dan meyakini rukun-rukun iman yang lainnya, seperti beriman kepada para malaikat, pada kitab-kitabnya, pada nabi dan rasul, pada hari akhir, juga beriman kepada qada dan qadar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Mereka juga menyuruh manusia agar melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, karena dia yakin itulah tanda kebahagiaan umat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kuntu khairan ummati ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 10.
Dan masih banyak lagi sifat karakter anak muda yang istiqomah. Mereka para pemuda yang akan meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang pertama ini. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu golongan yang menyimpang. Baik menyimpang akidahnya, buruk akhlaknya, perilakunya. Dia tertipu dengan dirinya sendiri dan hanyut dalam keburukan hawa nafsunya. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain dan tidak mau menjauhkan dirinya dari kebatilan. Egois, seolah-olah dia diciptakan hanya untuk dirinya saja. Dia pemuda yang membangkang dan tidak mau tunduk pada kebenaran, serta tidak mau meninggalkan kebatilan. Pemuda yang tidak peduli terhadap hak Allah Azza wa Jal yang diabaikan dan yang ditinggalkan, apalagi terkait dengan hak-hak Bani Adam. Pemuda yang berantakan dan tidak beraturan, yang selalu membungsungkan dada, selalu bangga dengan ide-idenya sendiri, seakan semua yang terucap lisannya berat dan benar, sementara orang lain yang tidak sejalan dengan dia mereka katakan salah. Pemuda ini sejatinya telah menyimpang dari agama, namun tidak juga mengikuti kebiasaan umum. Namun syaitan telah bersemayam dalam dirinya, sehingga dia memandang perbuatan buruk yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan. Ini sangat bahaya sekali teman-teman. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita menjadi golongan yang kedua ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan generasi muda kita termasuk golongan yang kedua ini juga. Ketiga, kita masuk pembahasan yang ketiga. Golongan pemuda yang kebingungan dan terombang-ambing, sedang berada di persimpangan jalan. Sebenarnya dia telah mengetahui dan meyakini kebenaran, serta hidup di tengah masyarakat yang baik. Akan tetapi pintu-pintu keburukan terbuka lebar di hadapannya melalui berbagai media dan sarana yang lainnya juga. Keburukan terbuka lebar di hadapannya. Ada keburukan yang menyebabkan keraguan dalam akidahnya atau pendangkalan akidah, penyimpangan perilaku, kerusakan amal perbuatan, adat dan kebiasaan yang buruk, serta serangan berbagai macam kebatilan dan kebiasaan yang buruk. Semua ini membuatnya terkurung dan dalam pergolakan pikiran yang sesat, dan pikiran dan mental membuatnya sangat buruk. Dia bimbang dan guncang dalam menentukan pilihan, sehingga terkadang dia mengikuti yang ini dan dia terkadang mengikuti yang itu juga, tergantung mana yang lebih kuat godaannya dan trennya. Golongan pemuda ini seakan terombang-ambing dalam hidupnya. Jika seorang mengalami ini dan ingin segera keluar dari kebingungan itu, maka dia harus memfokuskan diri pada pendalaman tentang agama Islam dan mempelajari dari sumbernya langsung, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan ulama Rabbaniyah. Cukup itu mungkin yang saya sampaikan. Jika ada yang salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada ucapan saya itu benar, maka itu datangnya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dan Rasulnya adalah terbebaskan dari segala kesalahan. Cukup sekian, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.